nomor 10, satu-satunya pahlawan revolusi dari kepolisian, ya, namanya Karel Sassoitubun. Beliau ini adalah penjaga rumah Dr. Laimena, wakil Perdana Menteri II. Rumahnya bertetanggaan dengan Pak Nasution. Nah, saat Pak Nasution rumahnya diserbu oleh orang-orang PKI, dia mendengarkan ada suara tembakan, berniat untuk melihat, tapi tangannya belum sempat menyentuh senjata, senjatanya dirampas oleh orang-orang PKI. Dia mempertahankan senjata dan diketemukan tewas dalam perebutan senjata itu. Dalam lembar sejarah perjuangan bangsa, nama KS Tubun tercatat sebagai simbol keberanian dan pengabdian tanpa pamrih. Ia bukan seorang jenderal, bukan pula tokoh politik ternama, namun keberaniannya melampaui pangkat dan jabatan. Seorang ajudan sederhana yang memilih berdiri tegak di garis depan ketika tugas negara memanggil. KS Tubun, singkatan dari Karel Sassoitubun, adalah putra Indonesia asal Maluku yang mengabdi sebagai pengawal wakil Perdana Menteri Dr. Johannes Laimena. Dalam gelap malam 30 September 1965, ketika sekelompok pasukan bersenjata datang untuk menculik atasannya, KS Tubun tidak lari. Ia berdiri melawan. Dengan senjata di tangan dan nyawa sebagai taruhan, ia mempertahankan kehormatan tugasnya hingga peluru menutup kisah pengabdiannya. Kematian KS Tubun bukan sekadar catatan duka, melainkan tonggak keberanian. Ia gugur bukan karena tak berdaya, tapi karena memilih untuk melawan. Dari sosoknya, kita belajar bahwa patriotisme bukan hanya milik para pemimpin, tapi juga mereka yang setia menjaga dalam diam. Karel Sassoitubun, dengan nama populer KS Tubun, adalah salah satu pahlawan revolusi Indonesia. Lahir pada 14 Oktober 1928 di Tual, Maluku Tenggara. Ia berasal dari keluarga sederhana yang religius. Ayahnya, Primus Sassoitubun, dikenal sebagai seorang yang taat beragama dan disegani oleh masyarakat setempat. Namun semasa kecil, Karel sudah harus menanggung duka mendalam. Ibunya wafat saat ia baru berusia 7 tahun. Meski hidup dalam keterbatasan, semangat belajar Karel tak pernah padam. Ia mengenyam pendidikan dasar di SD Kristen Katolik sejak tahun 1935 dan menamatkannya pada 1941. Kedisiplinan dan kerja kerasnya sejak kecil membentuk pribadi Karel menjadi sosok yang tangguh, militan, dan penuh dedikasi. Setelah dewasa, Karel memutuskan untuk mengabdikan diri sebagai anggota kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri. Tahun 1951, ia diterima di Sekolah Polisi Negara, SPN, Ambon selama 6 bulan, lalu melanjutkan pendidikan tambahan di SMPB, Sekolah Menengah Polisi Bawah, selama 3 bulan. Setelah lulus, ia resmi menjadi Bhayangkara II Polisi dan ditempatkan di Kesatuan Brimob Ambon. Perjalanan dinas Karel menuntunnya ke berbagai daerah yang saat itu sedang bergolak. Pada 18 Februari 1955, ia ditugaskan ke Sumatera Utara, lalu ke Aceh pada tahun 1956, di tengah berkecamuknya pemberontakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, DITII, yang dipimpin oleh Daud Burweh. Pada 1958, ia ditarik ke Jakarta dan ditempatkan di Ciputat. Namun kondisi keamanan nasional yang belum stabil membuatnya kembali diterjunkan ke medan konflik. Ia bertugas di Sulawesi Utara menghadapi pemberontakan Permesta dan di Sulawesi Selatan melawan gerakan DITI Kahar Muzakar. Pada 2 September 1960, ia dikirim ke Sumatera Barat untuk menghadapi pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, PRRI. Di sana ia ditempatkan di bagian lapis baja Kompi C 1129. Selesai dari tugas-tugas itu, Karel bahkan sempat bergabung sementara dalam Angkatan Darat. Pada 1963, Indonesia menggelar Operasi Trikora,
Trikomando Rakyat, untuk membebaskan wilayah Irian Barat dari pendudukan Belanda. Karel termasuk salah satu personel yang ditugaskan dalam operasi penting ini. Ia tergabung dalam kompi gabungan Brigade Mobil dari Jakarta yang diperbantukan ke Maluku di bawah koordinasi Komisaris Polisi V.E. Karamoe. Karel bertugas di perbatasan Irian Barat selama 10 bulan hingga operasi tersebut dinyatakan selesai. Atas dedikasi dan keberaniannya, Karel mendapat kenaikan pangkat menjadi brigadir polisi, lalu agen polisi kelas 1. Ia kemudian dipercaya menjadi pengawal pribadi Dr. Johannes Laimena, wakil Perdana Menteri yang juga seorang dokter terkemuka pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Tragedi menimpa bangsa Indonesia pada malam 30 September hingga dini hari 1 Oktober 1965. Gerakan 30 September G30S yang dipimpin oleh unsur-unsur militer yang berpihak pada Partai Komunis Indonesia (PKI) melakukan penculikan terhadap sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat. Salah satu target utama adalah Jenderal Abdul Haris Nasution yang rumahnya berdampingan langsung dengan kediaman Dr. Laimena. Pada malam naas itu, KS Tubun tengah berjaga di rumah Laimena ketika pasukan G30S yang dipimpin oleh Pelda Jahuru dari Resimen Cakrabirawa datang untuk menculik Nasution. Mereka harus terlebih dahulu menyingkirkan pengamanan di sekitar rumah Laimena yang dianggap menghalangi rencana. KS Tubun yang menyadari kehadiran pasukan tak dikenal melakukan perlawanan sekuat tenaga. Ia berusaha menahan mereka agar tidak menerobos masuk ke rumah pejabat negara yang dijaganya. Namun karena jumlah dan persenjataan yang tidak seimbang, Karel akhirnya tertembak dan gugur dalam tugasnya. Ia wafat pada dini hari 1 Oktober 1965, menjadi korban pertama dari kekejaman gerakan 30 September. Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, di samping makam Jenderal D.I. Panjaitan yang juga menjadi korban G30S. Atas dedikasi, pengorbanan, dan keberaniannya, Karel Satsuitubun secara resmi dianugerahi gelar pahlawan revolusi oleh pemerintah Republik Indonesia. Pangkatnya pun dinaikkan secara anumerta menjadi Ajun Inspektur Polisi II. Sebagai bentuk penghormatan, nama KS Tubun diabadikan dalam berbagai bentuk, antara lain KRI Karel Satsuitubun, kapal perang TNI Angkatan Laut, Bandar Udara Karel Satsuitubun di Ibra, Kei Kecil, Maluku Tenggara. Nama jalan KS Tubun di berbagai kota di Indonesia, termasuk Jakarta. Ia juga dianugerahi beberapa tanda jasa kehormatan, antara lain Satya Lancana Pancawarsa Kedua, Satya Lancana Satya Dharma, Satya Lancana Sabta Marga. Di balik sosok pejuang yang gagah berani, Karel Satsuitubun juga adalah seorang suami dan ayah. Ia menikah dengan Margareta Wagina dan dikaruniai 3 orang anak, yakni Filipus Soumarno, Petrus Indro Waluyo, dan Linus Paulus Suprapto. Karel Satsuitubun bukan hanya sosok pengawal yang gugur dalam tugas, tetapi simbol keberanian, loyalitas, dan pengabdian tanpa pamrih bagi bangsa dan negara. Ia adalah bayangkara sejati yang gugur di medan tugas demi mempertahankan keutuhan Republik Indonesia. Nama Karel tidak hanya menjadi simbol perjuangan aparat keamanan dalam menjaga negara, tetapi juga menjadi teladan tentang keberanian, kesetiaan, dan pengorbanan seorang anak bangsa untuk Republik Indonesia. Keberanian, tanggung jawab, dan kejujuran bukan sekadar kata bagi KS Tubun, melainkan prinsip hidup yang ia genggam teguh hingga detik terakhir. Dalam senyapnya malam kelam, ia tidak mundur selangkah pun dari tugas dan kehormatan sebagai abdi negara. Ia memilih berdiri tegak, menjaga amanah dengan jiwa dan raganya. Di tengah kekacauan, ia tidak goyah. Dalam ancaman maut, ia tidak gentar. Karena bagi KS Tubun, cinta tanah air berarti kesetiaan tanpa syarat, bahkan jika harus dibayar dengan nyawa. Pengorbanannya bukanlah akhir, melainkan cahaya abadi
yang menerangi jalan bagi generasi penerus. Sosoknya menjadi teladan tentang arti sejati dari keberanian, bukan karena tanpa takut, tapi karena tetap teguh meski tahu risikonya. Tentang tanggung jawab, bukan sekadar menjalankan tugas tapi menjaganya hingga titik penghabisan. Dan tentang kejujuran yang menjadi dasar moral seorang insan Bhayangkara sejati. Semoga semangat dan keteladanan KS Tubun senantiasa hidup dalam dada setiap anggota kepolisian Republik Indonesia. Agar keberanian tidak pernah padam, tanggung jawab tidak pernah luntur, dan kejujuran selalu menjadi landasan dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. KS Tubun bukan hanya nama dalam buku sejarah. Ia adalah nyala keberanian yang tak pernah padam, cahaya pengabdian yang tak lekang oleh waktu. Dalam senyap tugas negara, ia berdiri, bukan demi kepentingan pribadi, bukan demi sanjungan dunia, melainkan demi bangsa yang ia cintai, demi tanah air yang ia bela hingga hembusan napas terakhir. Ia tahu risikonya, ia tahu bahaya yang mengintai, tapi ia tak surut, tak mundur, tak goyah. Karena bagi KS Tubun, kehormatan adalah saat seseorang bersedia gugur demi kebenaran. Tanggung jawab bukan hanya seragam yang dikenakan, tapi sumpah yang ditanam dalam dada. Dan kejujuran adalah senjata yang lebih tajam dari peluru, lebih mulia dari pangkat. Ia gugur namun tidak kalah. Ia wafat namun tak pernah mati. Karena teladannya hidup dalam setiap anggota polisi yang jujur, dalam setiap penjaga hukum yang berani, dalam setiap insan Bhayangkara yang menolak menyerah pada ketidakadilan. Wahai generasi hari ini, wahai penerus Polri, belajarlah dari KS Tubun. Jadikan keberaniannya sebagai panji, jadikan kejujurannya sebagai dasar langkah, jadikan tanggung jawabnya sebagai arah hidup, agar Indonesia tidak hanya dijaga oleh kekuatan, tapi juga oleh keikhlasan, agar bangsa ini tidak hanya bertahan, tapi juga bermartabat.